Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Rizky Syafril SHI MSI sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil observasi kelompok kami. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan hadir pada perkuliahan kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Reviola Arisa dengan NIM 230591104 yang berlaku sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kita hari ini. Kami dari kelompok 2A akan menyampaikan hasil observasi terhadap UMKM Ayam Remuk Sambal Mercon dan UMKM Donat Devo dalam kaitannya dalam hukum dalam bisnis. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Miss Natul Alia dengan NIM 230591150 dan Rindika Ralnandes dengan NIM 230591106. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama mengenai profil dan bentuk usaha yang akan dijelaskan oleh Rindika Ralnandes. Kepada Rindika, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izinkan saya menjelaskan materi terkait profil dan bentuk usaha. Yang pertama, pada UMKM Ayam Remuk Sambal Mercon. Usaha ini bergerak di bidang kuliner dengan menu andalan berupa olahan ayam yang disajikan dengan sambal mercon khas. Fokusnya adalah menawarkan makanan yang sesuai dengan selera mahasiswa dan masyarakat sekitar. Pendiri UMKM ini adalah Bapak Roni. Usaha ini memiliki visi untuk menyajikan makanan dengan cita rasa khas dan harga yang terjangkau. Ekspansi usaha, Ayam Remuk Sambal Mercon saat ini telah berhasil membuka 6 cabang yang tersebar di beberapa lokasi strategis seperti Universitas Andalas, Universitas Putra Indonesia, dan Universitas Negeri Padang. Target pasarnya ialah mahasiswa yang menjadi konsumen utama karena lokasi cabang yang dekat dengan kampus dan harga yang sesuai dengan kantong pelajar. Next. Yang kedua, donat DFO. UMKM ini berfokus pada produksi makanan manis, terutama donat dengan berbagai varian rasa yang menarik, seperti tiramisu, coklat keju, dan fruity. Pendirinya ialah Romi Altavia, seorang dosen muda yang memiliki minat besar pada kuliner. Mendirikan usaha ini pada tahun 2021. Awalnya usaha ini dirintis sebagai hobi hingga berkembang menjadi bisnis yang sukses. Ekspansi usaha dalam waktu yang relatif singkat, Donat DFO telah membuka 2 cabang, masing-masing di Taman Nanggalo dan Pasar Baru, yang berhasil menarik perhatian pelanggan dari berbagai pasarnya. Selain mahasiswa, usaha ini juga menyasar penggemar makanan manis, baik dari masyarakat umum maupun komunitas lokal. Next. Selanjutnya, status legalitas usaha. Pada Ayam Remuk Sambal Mercon, ini beroperasi dengan dukungan dari pemilik lokasi dan persetujuan dari RT atau RW yang menunjukkan adanya kolaborasi yang berkualitas. Meskipun usaha ini belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP, pemilik tempat bertanggung jawab langsung terhadap operasional dan legalitas usaha. Hal ini menciptakan lingkungan yang aman bagi usaha tersebut, meskipun memiliki potensi untuk meningkatkan status legalitasnya di masa depan. Next. Yang kedua, donat DFO. UMKM donat DFO ini sudah terdaftar secara hukum dibuktikan dengan pemilik usaha yang sudah memiliki NIB, NPWP, dan sertifikat halal, menunjukkan bahwa usaha ini memenuhi semua persyaratan legal untuk beroperasi. Dengan NIB, donat DFO mendapatkan pengakuan resmi akses ke program dukungan pemerintah. NPWP memungkinkan pemenuhan kewajiban perpajakan, sedangkan sertifikat halal memberikan jaminan kehalalan produk yang penting untuk menarik konsumen. Legalitas yang lengkap ini juga memudahkan usaha dalam menjalin kerjasama dan melindungi hak-hak hukum. Next. Perjanjian usaha. Yang pertama, Ayam Remuk Sambal Mercon. Perjanjian sewa lokasi. Usaha ini telah membuat perjanjian tertulis dengan pihak tempat yang mencakup hak penggunaan lokasi usaha. Dokumen ini mencantumkan durasi sewa, biaya sewa, dan tanggung jawab masing-masing pihak, seperti perawatan tempat atau kebersihan. Perjanjian tertulis ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik usaha.
Yang kedua, perjanjian pemasok. Perjanjian dengan pemasok dilakukan secara lisan untuk menjaga fleksibilitas. Hal ini memudahkan usaha untuk mengganti pemasok jika kualitas barang tidak memenuhi standar atau harga kurang kompetitif. Namun, perjanjian lisan ini memiliki risiko seperti ketidaksepakatan dalam jumlah atau waktu pengiriman barang. Next. Selanjutnya pada donat DFO. Pengadaan fleksibilitas. Fleksibel. Pemilik usaha langsung membeli bahan baku dan dari pasar tanpa kontrak formal dengan pemasok tertentu. Hal ini memungkinkan usaha untuk memilih bahan dengan kualitas terbaik, seperti tepung atau telur yang sesuai kebutuhan. Proses pengadaan ini juga membantu menekan biaya operasional karena tidak ada komitmen pembelian minimum. Kelebihan dan kekurangannya yaitu sistem ini memberikan kebebasan, tapi tanpa perjanjian tertulis. Ini juga berisiko menghadapi ketidakstabilan stok atau kenaikan harga bahan baku mendadak. Pemilik juga harus terus memantau harga pasar dan memastikan kualitas tetap terjaga. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rindika. Materi selanjutnya mengenai hubungan bisnis yang akan dijelaskan oleh Miss Natul Alia. Kepada Miss Natul Alia, silahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan bisnis UMKM yang telah kami wawancarai. Yang pertama yaitu ayam remuk sambal mercon. Ayam remuk sambal mercon memiliki 6 cabang yang tersebar di lokasi strategis. Meski tidak menggunakan model franchise, pengelolaan cabang dilakukan secara langsung oleh pemilik dengan berbagi standar operasional dan pengawasan dari pusat. Setiap cabang diatur untuk mempertahankan kualitas yang sama dengan cabang lainnya. Yang kedua yaitu Donat FO. Donat FO sepenuhnya dikelola oleh pemilik usaha tanpa melibatkan pihak ketiga atau kemitraan formal. Pemilik memiliki kontrol penuh terhadap setiap aspek usaha, mulai dari produksi, pengadaan bahan baku, hingga pemasaran. Model ini memberikan fleksibilitas tinggi karena pemilik dapat langsung menyesuaikan produksi dengan permintaan pasar, tanpa terikat oleh kontrak jangka panjang atau ketentuan dari pihak luar. Next. Selanjutnya itu hak paten usaha. Yang pertama, ayam remuk sambal mercon. Hingga saat ini, ayam remuk sambal mercon belum mendaftarkan nama usaha atau produk mereka untuk mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual yaitu atau HAKI, termasuk hak paten atau merek dagang. Hal ini berarti usaha tersebut belum memiliki perlindungan hukum yang kuat terhadap potensi plagiasi atau penggunaan nama yang sama oleh pihak lain. Meskipun usaha ini sudah memiliki pengikut yang cukup banyak di pasar lokal, penting untuk segera mendaftarkan hak paten atau merek dagang untuk mengamankan identitas bisnis dan melindungi produk dari potensi peniruan yang bisa merugikan usaha di masa depan. Yang kedua, Donat DFO. Sementara itu, Donat DFO sudah melakukan pendaftaran hak paten untuk merek dan nama usaha mereka, yang mereka memberikan perlindungan hukum eksklusif terhadap identitas bisnis. Dengan terdaftarnya merek ini, pemilik usaha memiliki hak eksklusif atas nama dan logo bisnis tersebut, mencegah pihak lain menggunakan atau meniru merek yang sama untuk kepentingan komersial. Perlindungan ini sangat penting dalam mempertahankan keunikan dan keaslian produk, serta meningkatkan kredibilitas usaha di mata konsumen. Next. Selanjutnya itu pola perizinan usaha. Ayam remuk sambal mercon menggunakan pola perizinan yang lebih sederhana, yang melibatkan persetujuan dari pemilik tempat dan RT RW setempat untuk izin alokasi usaha. Meskipun usaha ini tidak memiliki nomor induk berusaha atau NPWP, perizinan yang ada sudah cukup untuk menjalankan operasional usaha pada skala saat ini. Namun, untuk mendukung pengembangan dan memastikan keberlanjutan usaha di masa depan, penting bagi pemilik untuk mempertimbangkan pendaftaran legalitas formal, seperti NIB, agar usaha ini memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat seiring dengan berkembangnya skala bisnis. Yang kedua, Dana DFO. Dana DFO sudah memiliki perizinan usaha yang lengkap, termasuk nomor induk berusaha yang diterbitkan melalui sistem online single submission dengan NIB,
Usaha ini terdaftar secara resmi dalam sistem perizinan pemerintah, memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai fasilitas yang tersedia untuk UMKM, seperti pembiayaan dan program pendampingan. Selain itu, sertifikat halal yang memberikan jaminan bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan standar kehalalan, yang tentunya meningkatkan kepercayaan konsumen. Next. Selanjutnya yaitu sengketa usaha. Ayam Remuk Sambal Mercon belum menghadapi sengketa hukum, karena hubungan dengan pemilik tempat dan masyarakat berjalan dengan baik. Meski begitu, untuk mencegah potensi masalah di masa depan, penting untuk segera mengurus legalitas formal dan membuat perjanjian yang jelas dengan pihak terkait agar usaha tetap terlindungi. Untuk donat DFO sama dengan ayam remuk, juga belum mengalami sengketa. Namun, seiring dengan berkembangnya usaha, pemilik perlu mempertimbangkan untuk memformalkan hubungan bisnis dengan pemasok atau mitra untuk mengurangi risiko sengketa di masa depan. Permasalahan kepahitan dan kemerosotan usaha. Ayam Remuk Sambal Mercon sempat mengalami kemerosotan omset yang signifikan selama pandemi COVID-19 karena penurunan jumlah pelanggan, terutama mahasiswa yang lebih banyak belajar dari rumah. Meskipun demikian, usaha ini mulai pulih seiring berjalannya waktu setelah pandemi mereda. Meski pemulihannya tidak langsung cepat karena banyaknya perubahan yang terjadi, termasuk penyusunan dari aktivitas mahasiswa dan operasional. Kedua, donat DFO juga menghadapi tantangan penurunan penjualan saat libur panjang mahasiswa yang mempengaruhi jumlah pelanggan. Untuk mengatasi hal ini, pemilik mengadopsi strategi pemasaran yang lebih aktif melalui media sosial dan berkolaborasi dengan influencer untuk menarik lebih banyak pelanggan. Pemilik juga menyesuaikan jumlah produksi agar sesuai dengan permintaan pasar, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian akibat kelebihan stok. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Alia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri mengenai analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. 1. Ayam remuk sambal mercon. Lokasi strategis dekat kampus dengan target pasar utama merupakan mahasiswa. Yang kedua, menu yang terjangkau dan variasi olahan ayam yang disukai oleh banyak orang. Yang ketiga, sudah memiliki beberapa cabang yang membantu menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang kedua, donat DFO. Legalitas lengkap termasuk NIB dan sertifikat halal yang meningkatkan kredibilitas usaha. Produk yang sudah dipatenkan memberikan perlindungan hukum dan keunggulan kompetitif, dan harga yang terjangkau dan berbagai varian rasa donat yang menarik konsumen. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Yang untuk UMKM ayam remuk sambal mercon diantaranya yaitu belum memiliki legalitas formal seperti NIB dan hak paten yang membuat usaha rentan terhadap masalah hukum, dan pengadaan barang dan perjanjian dengan pemasok masih dilakukan secara lisan yang berisiko jika ada masalah di masa depan. Dan yang kedua untuk UMKM Donat Divo memiliki kelemahan di antaranya skala usaha yang masih kecil dengan hanya memiliki 2 cabang dan tidak ada perjanjian resmi dengan pemasok yang dapat menimbulkan risiko ketidakstabilan pasokan bahan baku. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Yang pertama untuk UMKM ayam remuk sambal mercon, yakni potensi ekspansi ke lokasi baru di luar kampus untuk menjangkau pasar lebih lebih luas, dan tren makanan pedas yang terus populer dapat dimanfaatkan untuk menarik pelanggan baru. Untuk UMKM Donat Devo diantaranya yaitu pemanfaatan media sosial dan kolaborasi dengan influencer untuk meningkatkan visibilitas merek dan potensi inovasi produk baru, serta ekspansi ke lokasi lain di luar pasar mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Yang pertama ayam remuk sambal mercon, ketergantungan pada mahasiswa yang menyebabkan fluktuasi penjualan terutama saat libur panjang dan risiko kompetitor yang mungkin meniru konsep tanpa perlindungan hak paten.
Dan yang kedua, untuk UMKM Donat Devo, persaingan yang ketat dengan usaha serupa yang berada di lokasi strategis dan fluktuasi harga bahan baku yang dapat mempengaruhi margin keuntungan. Kesimpulan kesimpulan, UMKM Ayam Remuk Sambal Mercon dan Donat DFO memiliki potensi yang baik meskipun menghadapi tantangan. Ayam Remuk Sambal Mercon berkembang dengan 6 cabang, namun belum terdaftar secara formal dan perlu melindungi produk dengan hak paten. Donat Devo sudah memiliki legalitas lengkap dan produk yang dipatenkan, namun masih terbatas pada 2 cabang dan menghadapi tantangan dalam hal pasokan bahan baku. Saran untuk UMKM Ayam Remuk Sambal Mercon. 1. Daftarkan usaha untuk mendapatkan NIB, NPWP, dan sertifikat halal guna meningkatkan kepercayaan pelanggan dan perlindungan hukum. 2. Cari lokasi baru di luar lingkungan kampus, seperti perumahan atau pusat bisnis, untuk mengurangi ketergantungan pada pasar mahasiswa. Yang ketiga, segera daftarkan hak paten nama usaha dan produk untuk mencegah plagiasi. Dan yang terakhir, mulai membuat perjanjian tertulis dengan pemasok untuk memastikan pasokan yang stabil dan menghindari potensi konflik di masa depan. Saran untuk UMKM Donat DFO yaitu 1. Tingkatkan jangkauan pasar dengan membuka cabang di area yang lebih ramai atau non-kampus. Yang kedua, manfaatkan media sosial secara lebih intensif, termasuk kolaborasi dengan influencer untuk meningkatkan visibilitas merek. Dan ketiga, tingkatkan efisiensi operasional dengan menyesuaikan jumlah produksi berdasarkan permintaan pasar, terutama saat musim libur. Dan yang terakhir yaitu bangun kemitraan dengan toko atau marketplace untuk memperluas akses pelanggan di luar lokasi fisik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.